Lanjutkan, Saudara. Perintah Presiden untuk menuntaskan kalau ada permainan di karantina dari para pelaku perjalanan luar negeri, WNI ataupun WNA. Ada masih bersama Abraham Wirotomo, tenaga ahli utama dari KSP, Kantor Staf Presiden, Bang Melki Lakalena, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, dan Maulana Yusran, Sekjen PHRI, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia. Bang Melki, lanjutkan, mudah-mudahan suaranya sudah lebih bagus. Pola dan alurnya nanti akan diperbaiki sehingga minim kemungkinan untuk terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Kira-kira begitu? Lanjutkan, Bang Melki. Jadi kalau kita lihat penanganan pandemi dari awal ini kan memang harus ada edukasi dan juga harus ada penjelasan yang sederhana, terang, dan clear bagi seluruh pihak. Ya. Jadi waktu kita masih ingat benar ya, protokol kesehatan saat awal itu kan susah sekali. Lama-lama orang paham dan akhirnya menjadi kesadaran. Ya. Nah, saya melihat kalau dari luar negeri kan mestinya orang-orang lebih teredukasi ya lah. Rata-rata orang-orang berpendidikan dari luar negeri ya. Ya. Nah, ketika mereka pulang itu, saya melihat sendiri dan mendengar sendiri, itu memang alur ketika mereka masuk sampai mereka kemudian karantina, itu memang belum cukup tersosialisasikan dengan sederhana, terang dan jelas bagi publik. Kemarin misalnya kami rapat tanggal 18 Januari bersama dengan Satgas diwakili oleh Prof. Wiku, karena Pak Kepala waktu itu lagi ke luar daerah, Menkes hadir ya. Persoalan karantina ini juga kami tanyakan, kenapa sih jadi rame sih di berbagai media sosial ya, baik dalam negeri, WNI kita maupun WNA luar negeri, kok rame di medsos ini, apa sih masalahnya? Ya. Dan atensi Presiden ini juga waktu itu kita bahas juga secara mendalam bersama Satgas dan Kemenkes. Kami juga paling tidak Komisi 9 ya, juga baru tahu ternyata ada aplikasi, ada semacam program untuk kita bisa mendaftar secara online. Yang itu saja Komisi 9 baru tahu. Jadi bayangkan, jangan bicara publik dulu nih. Ya. Komisi 9 saja sebagai mitranya penanganan COVID ini, itu juga baru tahu ada aplikasi di mana orang bisa mendaftar secara online dan sederhana sekali kalau penjelasan Prof. itu waktu itu. Nah kan sayang nih hal-hal kayak begini yang bagus ini, itu tidak tersosialisasikan dengan baik kepada masyarakat yang dari luar negeri, sehingga sebenarnya mempermudah proses ini itu bisa terjadi. Sehingga kalau kita bisa membuat pola-pola yang sederhana, jelas, terang semacam ini, apabila ada oknum-oknum yang bermain di soal karantina ini kan langsung bisa diambil. Ya. Karena sistemnya itu bisa kita bikin dengan terang benderang, kemudian pola komunikasi bisa terang benderang, sehingga kemudian apabila ada hal semacam ini, itu lebih mudah dideteksi dan direspon dan diselesaikan. Ya. Atau jangan-jangan karena begitu jadi nggak disosialisasi. Karena mengurangi oknum-oknum buat berbuat aneh-aneh. Jangan-jangan, Bang Melki. Saya selalu berpikiran positif, Mas Ray. Jadi berpikiran positif itu begini, bahwa sistem ini kan dibangun kan untuk melayani publik, untuk biar bisa melewati berbagai proses penanganan COVID-19 dengan baik. Ya. Nah, apabila dalam sebuah proses ini ternyata ditemukan, dan ini bukan baru sekarang ya, sudah beberapa waktu ini ada masalah, mendeteksi ini kan sebenarnya mudah ini. Kita misalnya bicara dari, kalau A sampai Z kepanjangan deh, misalnya A sampai G misalnya. Ya. Kalau proses yang ribut ini ada di wilayah A, kan yang bertanggung jawab di wilayah A kan itu ada orangnya. Ya. Nah, yang kalau orang ribut di wilayah karantinanya, kan itu ada yang pihak terkait dengan urusan karantina di situ. Ya. Di bagian ketika kita bicara orang masuk, kemudian mengalami banyak kendala di situ. Siapa tenaga kesehatan yang bertanggung jawab di sana? Siapa orang yang dari pihak hotel di situ? Siapa pihak dari pihak Satgas dan sebagainya? Ya. Dan itu kan sebenarnya kan case by case-nya itu kan bisa jadi berbeda, sehingga pengembangan itu segera ditemukan, dideteksi, ditemukan, segera direspon. Kalau memang ada kesalahan pada wilayah pemerintah, tinggal nanti mungkin diberi sanksi bagi yang bersangkutan. Tapi kalau salahnya pada pihak pelaku perjalanan internasional, WNA ataupun WNI yang pulang, ya tinggal juga yang bersangkutan kan diberitahu dan kemudian diluruskan kembali. Jadi masalah-masalah kayak gini saya lihat ada deteksi yang saya kira tidak jalan. Dalam rapat kemarin 18 Januari itu apa temuan dari Satgas, kenapa sampai ribut dan segala macam publik berkaitan dengan karantina ini? Apa yang kemudian disampaikan oleh Satgas, Bang Melki, dan Kementerian Kesehatan? Prinsipnya dari penjelasan Satgas adalah di setiap proses ini kan melibatkan
berbagai kementerian lembaga ya. Iya, Di bandara sendiri kan kita lihat itu ketika masuk itu ada TNI, iya. ada Kemenkes ya, melalui KKP, ada kemudian pihak BNPB, ada kemudian pihak imigrasi dan sebagainya gitu. Nah kemudian proses di bandara itu selesai, orang kemudian sudah bisa keluar bandara apabila sudah melewati proses di situ, sudah di PCR, kemudian mereka akan menuju pada tempat yang sudah mereka pilih. Mereka pilih itu dan disetujui untuk misalnya ke hotel atau mereka ditempatkan di wisma dan sebagainya, sesuai dengan syarat yang berlaku. Ya, Nah persoalannya kemudian adalah, yang saya lihat ini adalah, ketika mereka sampai di wisma-wisma tersebut itu, mungkin saja pelayanan di setiap wisma ataupun hotel ini berbeda-beda. Kan di setiap hotel ataupun wisma yang mereka lagi karantina ini, itu berbeda-beda proses ketika mereka dilayani. ya. Nah, ya. kalau mereka itu rombongan dan mereka tidak satu tempat, dipecah di banyak hotel misalnya atau di berbagai tempat, kadang-kadang itu mereka komunikasi satu sama lain. Kok sayanya dapat begini, di saat tempat saya ini tidak gitu, dan seterusnya. Jadi ada, kalau mereka sudah komunikasi per WA ataupun di grup mereka, terutama yang pelaku grup ya, Ya. kalau mereka tidak satu hotel, mereka terpecah itu, nah itu biasanya ada perbedaan cerita di situ. Dan memang harus diakui bahwa ada oknum-oknum tertentu juga harus diakui bahwa mungkin saja mereka mengambil keuntungan tertentu. Itu juga menurut, tapi ini oknum ya, saya bicara oknum karena Setuju. sistemnya sendiri sebenarnya sudah dibuka untuk melayani masyarakat dengan baik. Ya. Tapi tetap saja di mana-mana kan ada oknum. Nah ini yang menurut saya harus dideteksi segera, Ya. harus ada pola untuk mendeteksi segera apabila ada persoalan semacam ini, ada oknum yang bermain. Oknumnya segera bisa ditemukan dan segera bisa ditindak, sehingga jangan mengganggu pelayanan karantina yang relatif sudah berjalan baik secara umum ya, kecuali ada oknum yang bermain semacam itu. Ya, oke. Dimengerti bahwa kemudian ini ya namanya sebuah sistem dibentuk dalam situasi darurat semacam pandemi ini, yang dalam sistem yang tidak dibentuk dalam situasi darurat saja masih ada oknum-oknumnya, apalagi yang saat ini. Nah, saya ke Mas Abraham. Mas Abraham, biasanya kalau Presiden sudah begini di ratas, kan nggak mungkin nggak ada tindak lanjutnya. Nanti Presiden marah lagi kalau nggak ditindaklanjuti begitu ya. Nah, garis besar lah misalnya, masih ada mungkin, saya pakai kata oknum, meminjam Mbak Melki, bahwa hal semacam ini sistemnya masih bisa ada oknum yang kemudian memanfaatkan, menawarkanlah nggak perlu lewat karantina, kita udah lihat kasus-kasusnya. Saudara-saudara kita yang tenaga kerja Indonesia, lama sekali mereka mau masuk ke Wisma Atlet. Dari maghrib sampai besok hari subuh mereka masih di bandara. Sedemikian rupa, ini udah beberapa kasus. Mudah-mudahan ini nanti juga dibenahi. Kemudian keluhan-keluhan yang tadi ini kita bahas begitu. Kan harus, kalau sekarang sedikit ternyata, cuma yang sedikit ini kan mengganggu keseluruhan yang sudah baik. Kalau bisa kan diskrunas lagi, diperas lagi supaya dia makin sedikit. Nah ini upaya-upayanya nanti akan seperti apa biasanya? Saya tahu masih di tingkat ratas, tapi kalau perintah dari Kapolri begini, apakah ini akan segera kita dengar tim anti pungli seperti waktu itu dan lain-lain? Mas Abraham. Ya, terima kasih Mas Bayu. Ya. Jadi kalau biasanya Presiden udah memberi instruksi kepada Kapolri, saya yakin betul pasti akan ada tindak lanjutnya. Nah tentu saja seperti apa penegakan hukumnya kan tergantung pada hasil dari pengusutan dari pihak kepolisian. Nah terkait dengan itu menurut saya masyarakat juga bisa rada rileks nih, karena kalau Presiden sudah perintah Kapolri, yang hal-hal soal permainan udah pasti akan ditindaklanjuti oleh kepolisian. Masyarakat menurut kami bisa mulai lebih lagi fokus pada yang namanya melaksanakan protokol karantina. Dan menurut saya masukan dari Pak Melki tadi itu sangat baik, karena meskipun saya yakin ya yang namanya sosialisasi ataupun edukasi itu sudah ada. Jadi kalau data yang kita terima di bulan Januari aja kan 50.970 WA orang yang masuk nih. Nah, kan, tapi kan nggak semuanya nggak sampai puluhan ribu yang ternyata mengaku ada permainan. Ya memang ada beberapa puluh yang merasa dipermainkan. Ini artinya apa? Dari pihak Satgas
meskipun mereka sudah bekerja melakukan sosialisasi, menurut saya masukan dari Pak Melki adalah bagian dari perbaikan ke depan untuk Satgas. Ya. Jadi yang namanya edukasi dan sosialisasi terkait dengan protokol kesehatan itu bagian dari pembenahan pelayanan kepada masyarakat. Ya. Karena Bapak Presiden juga berulang kali dalam rapat kabinet menyampaikan bahwa yang namanya pelayanan kepada masyarakat harus betul-betul diperhatikan. Nah, terkait dengan apa namanya upaya pencegahan dari kepolisian itu sudah mencoba mengembangkan namanya aplikasi tadi. Dan saya lihat nanti pendekatan serupa juga akan dilaksanakan di pintu-pintu masuk yang lain karena saat ini Indonesia kan juga membuka yang di Bali serta di Juanda. Jadi pengalaman yang di Jakarta ini kami harapkan juga sebagai pembelajaran, jangan sampai kesalahan-kesalahan terjadi di Jakarta diulangi lagi di Bali atau diulangi lagi di Juanda. Ya. Dan tapi ini ya masyarakat juga jangan akhirnya menolak melaksanakan protokol kesehatan karena sekali lagi kalau kami kan juga menerima nih laporan dari petugas yang di lapangan masih ada loh masyarakat yang ternyata misalnya dia nggak menerima tes yang ada di Indonesia karena menganggap tes di Indonesia kualitasnya tidak baik dibandingkan di negara asalnya. Lalu masih ada juga nih yang memaksa diri sampai ingin keluar dari karantina bahkan mengantar beberapa hal. Jadi menurut saya harus balance. Jadi antara dari petugas tentu memperbaiki sosialisasinya dan edukasinya. Tapi kalau memang masyarakat tidak sesuai dengan protokol kesehatan, tolong petugas juga jangan takut nih. Jangan takut dituduh yang macam-macam. Kalau memang sesuai dengan protokol, sesuai dengan aturan, tegas saja bahwa masyarakat juga harus melaksanakan protokol karantina sesuai dengan peraturan yang ada. Setuju. Oke, ini harus sama-sama kemudian kita benahi bahwa apa yang terjadi dalam situasi darurat ini menurut saya dari rasio yang tadi disampaikan Mas Abraham, sudah banyak pihak yang melaksanakan ini sebaik mungkin untuk menjaga perbatasan kita. Mas Maulana, PHRI, saya tahu ini tugas yang nggak mudah begitu. Apa yang kemudian, tapi saya kepingin juga Mas Maulana, PHRI tentu sudah melihat juga dalam kurun waktu tertentu Soekarno-Hatta dan kemudian Jakarta dan sekitarnya nih hotel-hotel terutama sudah menjadi tempat karantina dan isolasi. Ada yang sudah terlaksana dengan baik, ada yang belum dari sisi PHRI begitu. Nah, evaluasi semacam apa yang nanti akan dilakukan sehingga kemudian membantu semua lini agar kemudian berjalan dengan lebih baik lagi. Apalagi Surabaya dibuka, Bali dibuka, dan yang paling utama sih baik, saya menyebut nih, masyarakat kan juga ada yang oknum gitu. Mereka nggak bisa ngapa-ngapain juga. Nah, para petugas dari semua lini, dari keamanan, satgas, hotel, dan lain-lain juga jangan sampai ada oknum. Kalau ada, ya mereka bergeraknya juga susah. Nah, hal semacam ini apa yang akan dilakukan begitu? Mas Maulana? Ya, terima kasih Mas Bayu. Jadi gini, tim Satgas bersama PHRI khusus untuk masalah akomodasi ya, kami terus melakukan evaluasi itu per 3 hari, per tiap minggu itu pasti ada evaluasi. Itu bisa dibuktikan dari track record, ada kalau nggak salah sekitar 15 hotel yang kena suspend waktu itu. Suspend itu bukan karena mereka meng-covidkan tamu loh. Suspend itu karena mereka melanggar SOP yang sudah ditetapkan, misalnya membiarkan tamu keluar kamar atau allotment kamarnya tidak sesuai dan lain sebagainya. Oh, jadi mereka kena sanksi juga ya dari PHRI dan Satgas? Kena sanksi. Dan bahkan mereka kalau pelanggarannya sudah dianggap berat karena ada SOP-nya. Kalau pelanggarannya sudah berat, mereka dikeluarkan dari hotel ke karantinaan gitu. Jadi tidak boleh. Jadi kami harus selalu terbuka terhadap masukan-masukan dan kritikan-kritikan yang ada di masyarakat. Namun memang tadi Pak Abraham, Pak Melki juga sudah sampaikan, memang tidak semuanya kritikan itu betul ya, karena ini zamannya digital ya, seperti kayak kemarin kan belum tentu benar apa adanya. Tapi kalau kritikan itu sifatnya yang memang menyasar kepada hotel yang terkait pelayanan, itu pasti kami akan benahi. Nah, kemudian juga yang paling penting itu sebenarnya poin kami adalah kita juga harus sama-sama perbaikan. Tadi Pak Melki juga sudah sampaikan bahwa sosialisasi ini penting. Jadi kami makanya menyiapkan sistem The Hots itu untuk melihatkan transparansi pemesanan kamar. Jadi ada yang mesti diketahui juga dengan publik bahwa kenapa ke The Hot.
penjualan kamar karantina ini tidak dilepaskan ke travel agent atau online travel agent karena ini bukan side business. Harganya paket, jadi direct dari si konsumennya ke hotel gitu loh. Oh, oke. Jadi tidak ada yang pihak ketiganya yang harus bisa bermain. Itu yang penting untuk disosialisasikan the hostnya. Sama dengan Surabaya, kami juga menghandle Surabaya. PHRI selalu tiap menghandle ini, makanya kita membangun the host ini dari bulan pertengahan Juli pertengahan tahun 2021 yang lalu agar bisa membuatkan satu transparansi karena di dalam sana selain ada harga hotel, pilihan hotelnya juga jelas, menu makanannya juga ada, aturan mainnya juga ada, dan bahkan list hotel yang benar-benar terregister ditandatangan oleh ketua dari gugus tugasnya pun ada di sana. Jadi tidak sembarangan bisa dan tidak ada berinteraksi dengan orang langsung. Itu kita pakainya langsung direct ke WA, kemudian mereka dengan QR code seperti di pengalaman Pak Melki sampaikan tadi. Jadi mereka begitu berkendara setelah imigrasi mereka scan QR code mereka, PCR dan dijemput oleh pihak hotel. Petugas hotel tidak ada di bandara untuk menjajakan kamar. Petugas itu hanya menjemput dan mengeskort sampai ke hotel transfernya. Demikian, Mas. Ya, oke. Nah, terbayang bahwa sebetulnya sudah upaya-upaya ini dilakukan. Sedikit ya Mas Maulana, saya nggak bisa konfirmasi sedemikian rupa, saya nggak memperdalam ini sama teman-teman saya. Mungkin saya sampaikan sebagai sebuah masukan ke PHRI. Pun begitu ini dalam situasi pandemi bahwa nggak bisa ketemu langsung dengan customer atau penghuni hotel, saya meyakini bahwa PHRI bisa menyampaikan bahwa tetap pelayanan dalam hal berbicara, menyampaikan sesuatu, ini mungkin juga tetap bisa dalam kualitas yang sedemikian rupa seperti biasanya kita menyambut para tamu di hotel. Dari tingkatan apapun, mau bintang 4 sampai ke bintang 2 atau apa segala macam, mudah-mudahan ini bisa tetap baik. Karena dari komunikasi antara customer dan pihak hotel ini dalam situasi pandemi, ini juga akan membantu mereka untuk meredam, melakukan protes lah, keluhan atau apa, dan segala macam begitu. Mudah-mudahan bisa ya Mas Maulana, mudah-mudahan ini juga akan terus diperbaiki beriring dengan waktu. Mungkin pandemi masih akan sepanjang tahun ini, Mas Maulana. Ya, masih bisa, pasti bisa itu Mas. Kalau begitu karena memang itulah segmen domain daripada hotel itu memberikan pelayanan dan kita siap untuk diberikan masukan dan kritikan untuk itu. Tapi yang paling penting sekarang memang harus diluruskan itu antara kita sudah punya help desk sebenarnya di hotel itu ya. Jadi ada hotel menginformasikan pelayanan, jadi bukan hal baru. Udah gitu dari sisi masalah kesehatan ada nakesnya di situ 24 jam dan dari sisi keamanan ada dari Satgas yang duduk atau hadir di sana. Jadi sebenarnya sudah lengkap, tinggal masalahnya mungkin mohon bantuan dari pemerintah untuk terus mensosialisasikan sehingga tidak terjadi mispersepsi di masyarakat. Karena memang karantina ini berdampak kepada psikologi masyarakat sebenarnya ya, karena mereka dibatasi dengan ruang, punya waktunya, dan juga termasuk biaya. Dan komponen biaya itu pasti akan jadi mahal semakin lama karantina. Nah itu yang perlu dipahami oleh masyarakat satu, dan yang kedua, percayalah kami PHRI ini sebenarnya berjuang untuk merah putih, kita membantu pemerintah. Kalau berkaitan dengan segmen market, kami juga terhambat segmen market kami, karena PPLN ini kan merupakan bagian dari domain bisnis kami gitu loh. Tapi bagaimanapun kita harus bantu bagaimana menangani masalah COVID dengan kekarantinaan. Jadi tidak mungkin kami melakukan itu dengan hanya sekedar pundi-pundi, itu tidak. Kita bisa paparkan kalau itu terbuka. Jadi sekali lagi Mas, kita terbuka dan kami mohon bantuan untuk media dan pemerintah untuk terus sosialisasikan menjadi pemahaman yang yang lebih baik dan servis kami juga menjadi lebih baik. Setuju. Apa yang kemudian ada dikeluhkan masyarakat, apapun itu menjadi masukan dan ini kemudian akan kita perbaiki. Saya meyakini ke arah sana. Bang Melki, penutup dari Anda. Bahwa ini akan lebih baik lagi. Pandemi mungkin masih ada di tahun ini. Mudah-mudahan ini tahun terakhir. Amin. Dan kemudian bagaimana masyarakat menyampaikannya, melaporkannya jika masih ada yang mengganggu mereka dalam hal karantina ataupun isolasi ketika mereka pulang dari luar negeri. Nah, ini sudah dipikirkan juga Bang Melki, bagaimana kemudian imbauan ke masyarakat agar mereka bisa menyampaikan ini dengan baik, dengan benar, ada salurannya, sehingga kemudian tidak salah juga ini sebagai sebuah masukan kepada kita semua untuk memperbaiki semua sistem dalam menangani pandemi. Bang Melki. Ya, kalau
saya memberikan beberapa catatan rekomendasi ya. Pertama, kita mesti uji kebijakan karantina yang sudah kita buat ini secara secara akademik maupun juga di lapangan. Ya. Nah, jadi kebijakan karantina ini mesti diuji. Apakah kebijakan ini sendiri memang berpotensi disalahgunakan? Nah, itu harus diuji betul dari pintu masuk sampai dengan mereka masuk tempat karantina sampai keluar itu. Kita uji betul bahwa kebijakan ini memang sudah dipastikan bahwa celah-celahnya sudah kita tutup untuk ada permainan seperti kemarin. Oke. Jadi ini satu dulu kita uji dulu kebijakan ini sehingga dari segi kebijakan dia sudah dinilai dan sudah dipastikan, sudah sudah dinyatakan clear untuk bisa kita pakai. Yang kedua tentu kita bicara alur proses karantina dari mulai masuk sampai dengan dia keluar. Ya. Nah di setiap alur ini juga siapa yang bertanggung jawab, kemudian bagaimana ketika itu ada antar kementerian lembaga yang bergabung, bagaimana cara mengambil keputusan sebagainya itu masih juga clear dan jelas terang di antara para pihak ini. Sehingga apabila ada masalah itu kita mudah meminta pertanggungjawaban. Ini kementerian ini yang punya tanggung jawab. Ya. Ini lembaga ini punya tanggung jawab. Ini misalnya PHRI langsung kalau tahu tanggung jawabnya siapa, kita mudah untuk urusannya sama siapa yang menangani hal tersebut. Jadi jangan kemudian masalah ini kayak panjang sekali, tidak dicari penyelesaian segera, akhirnya menjadi isu nasional yang tidak perlu semacam ini. Kalau memang kita punya deteksi cepat kan bisa segera diselesaikan mestinya. Ya. Yang ketiga juga adalah evaluasinya juga itu juga menurut saya dibuat terbuka aja. Apabila ada orang per orang atau lembaga tertentu yang memang ternyata berkali-kali, bukan cuma sekali ya, berkali-kali juga ternyata tidak menjalankan tugasnya, oknum yang bermain ini dominan sekali mengendalikan karantina ini, ya diungkap aja kepada publik gitu. Ya. Untuk kemudian sanksi sosialnya jalan dan kita cari sanksi-sanksi yang lain, sanksi politiknya misalnya. Ya, yang bertanggung jawab juga mesti punya yang bertanggung jawab dalam proses tersebut dan berkali-kali mesti punya juga sanksi politiknya. Ya. Bahkan sampai paling ekstrim lagi itu diputuskan tugas dan kewenangan dia di proses penanganan karantina ini. Dan yang terakhir menurut saya yang tadi disampaikan oleh saya, Mas Abraham sama Mas Maulana itu adalah pokoknya ketika seorang datang itu dapat sosialisasi biar orang terang benderang untuk proses ini. Ya. Kemudian juga apapun hasilnya itu juga harus disampaikan bagaimana progres penanganan karantina itu dari waktu ke waktu. Jadi biar kemudian kita punya gambaran memang ini proses karantina kita ini benar, kalau memang salah ya segera ditindak. Saya mau cerita pengalaman saya pribadi nih Mas Bayu, ini pengalaman pribadi nih. Ya. Saya sedang mengurus ada kakak teman saya yang kebetulan ibunya meninggal. Ini lagi mutibah hari ini. Mutibah hari ini. Kakaknya itu datang dari Portugal, seorang Romo. Dia punya ibunya meninggal di sini. Kebetulan teman saya ini seorang jurnalis juga Mas Bayu. Ya. Saya WA kepada saya WA dan Satgasnya, Pak Letkol Agus kalau nggak salah. Ya. Bukan kewenangan di saya Pak, adanya di BNPB. Saya WA juga orang-orang yang diminta itu. Sesuai aturan yang berlaku saya bilang. Nggak usah dibeda-beda karena kalau orang meninggal itu memang setelah dia PCR itu boleh dia keluar untuk melihat jenazah orang tuanya atau keluarga. Saya bilang sesuai peraturan yang berlaku. Nggak usah main-main, serius saja sesuai aturan. Boleh tuh bisa. Nah ternyata kalau kita tahu caranya itu, tahu orang-orang yang dikontak itu bisa gitu. Ya. Jadi saya yakin dan percaya bahwa karantina kesehatan ini, karantina ketika orang pulang dari luar negeri ini, kalau itu kita tahu alurnya, kita tahu siapa-siapa yang bertanggung jawab, kita ikut aturan pun bisa gitu. Ya. Ini yang saya lagi urus ini konkret nih. Ada teman saya seorang jurnalis, ibunya meninggal, kakaknya dari Portugal tiba sore ini. Saya komunikasi pada para pihak tersebut sesuai aturan, bisa tuh. Oke. Ya, mudah-mudahan begitu. Jadi sehingga semuanya menjadi jelas, terang benderang, dan terus lakukan evaluasi dari semua pihak. Kita berharap juga pada Komisi 9 untuk terus melakukan evaluasi Pasti kami ini. akan awasi, kami akan awasi terus proses semacam ini. Dan saya yakin PHRI dan juga semua pihak yang terlibat sebagai stakeholder karantina dan isolasi ini juga melakukan evaluasi. Kita tunggu dari Istana nanti pergerakan-pergerakan untuk memperbaiki ini semua. Mas Abraham, terima kasih. Mas Maulana, terima kasih. Bang Melki, terima kasih. Yang terbaik untuk penanganan pandemi kita di kemudian hari. Salam sehat, terima kasih untuk diskusinya pagi ini.